dahulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita tundukkan kepala untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa boleh menyertai kami hingga kami ada pada saat ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus daripada Tuhan boleh membimbing dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, nats firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini adalah komunikasi antara Yesus dengan murid-murid Yesus. Hal yang dapat kita tahu bahwa setiap pembicaraan Yesus kepada murid-muridnya selalu dalam bentuk atau bahkan lebih banyak dalam bentuk perumpamaan yang selalu seolah-olah membutuhkan pemikiran dan pengetahuan yang tinggi. Namun ternyata, saudara terkasih, sangat sederhana. Membutuhkan pemikiran yang dalam karena dicerna melalui pemikiran kita sendiri dengan obsesi yang duniawi. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Farisi atas pertanyaan dan tanggapan orang Farisi tentang apa, siapa, dan kapan kerajaan Allah tiba. Sementara Yesus sendiri sudah menjawab bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tercantum dalam ayat ke-20. Sangat sederhana dapat dikatakan ketika seseorang yang sedang sakit papa, datang dengan tulus ikhlas dan penuh percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata diselamatkan melalui nubuatan dan mujizat Tuhan Yesus. Selanjutnya kita belajar juga bahwa memahami dan mencoba mengerti akan kerajaan Allah dengan pemikiran kita sendiri, justru saudaraku yang terjadi adalah perdebatan-perdebatan, pertentangan, bahkan permusuhan tentang apa, siapa, dan di mana kerajaan Allah itu. Bahkan melalui ramalan-ramalan dilakukan oleh kebanyakan orang pada saat ini, bahkan mempercayai nabi-nabi palsu yang dianggap bisa dan mampu memberikan penjelasan tentang kerajaan Allah. Bahkan, saudara terkasih, di kalangan murid-murid Yesus sendiri pun masih ada mempertanyakan dan seolah-olah tidak mengerti siapa dan di mana kerajaan Allah itu. Saudara yang terkasih, sampai saat ini pun kedatangan kerajaan Allah masih menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan, bahkan sampai-sampai diramalkan. Namun saudaraku, kiranya bukan hanya dibicarakan saja,
Marilah kita memusatkan perhatian, pelayanan, dan karya kita agar kita kedapatan setia melakukan tugas dan pelayanan kita. Melalui bimbingan Roh Kudus, kiranya kita akan selalu dimampukan untuk mengerti dan memahami akan kerajaan Allah. Bukanlah dengan kekuatan dan pemikiran kita sendiri, seperti halnya yang dilakukan oleh kebanyakan bangsa Farisi. Saudaraku yang terkasih, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi membawa kita lebih memahami akan kerajaan Allah melalui perbuatan dan pelayanan yang seturut dengan kehendak Tuhan Yesus, tanpa harus memperdebatkan kerajaannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus senantiasa membimbing kami untuk mengerti bahwa kerajaan Tuhan bukanlah untuk diperdebatkan. Tetapi terlebih Tuhan, kami boleh melakukan kehendak-kehendak Tuhan yang sederhana, sehingga kerajaan Tuhan senantiasa boleh ada di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami Tuhan mampukan untuk melakukan pelayanan-pelayanan, perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan, saling bertolong-tolongan, saling mengasihi, karena itulah kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai dan lindungilah kami untuk melakukan kegiatan pekerjaan kami pada hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami Engkau layakkan untuk memohon berkat-berkat serta anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.